Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rintatu dari KM2. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Yang pertama yaitu ada body language. Body language atau gerakan tubuh merupakan gerakan yang dialami seseorang tanpa sadar dilakukan dan tanpa ada rekayasa maupun kebohongan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada coaching. Coaching adalah suatu proses membuka potensi diri Anda untuk memaksimalkan kinerja. Tujuan dari coaching adalah atau yang disebut dengan coaching klinik ini tentunya untuk memaksimalkan kemampuan Anda baik dari sisi personal maupun profesional. Melalui pelatihan karyawan diharapkan bisa meningkatkan potensi dan kualitas diri supaya meningkatkan kinerja. Ketiga yaitu pelayanan melalui DHAK model. Pelayanan melalui DHAK model merupakan cara keseluruhan dukungan dan servis yang disediakan oleh sebuah bisnis kepada pelanggan-pelanggannya, mulai dari sebelum, sewaktu, dan sesudah proses pembelian berlangsung. Tingkat kebutuhan konsumen ada yang pertama yaitu dasar. Dasar adalah tingkatan dasar dalam mengukur kepuasan. Dasar bermakna segala sesuatu yang sudah menjadi dasar agar seorang customer dapat puas akan servis kita. Selanjutnya yaitu harapan. Harapan adalah tingkatan kedua dalam hierarki kepuasan customer. Harapan bermakna hal-hal yang kita harapkan ada, tetapi jika tidak ada, tidak mengurangi kepuasan kita. Selanjutnya yaitu ada angan. Angan adalah tingkatan selanjutnya dalam hierarki kepuasan customer. Angan adalah hal-hal yang hanya ada dalam angan-angan kita ketika kita mendapatkan servis. Yang terakhir yaitu ada kejutan. Kejutan adalah tingkatan tertinggi dalam hierarki kepuasan customer. Kejutan adalah hal-hal yang bahkan tidak kita bayangkan akan terjadi, tapi terjadi melainkan kesadaran dia sendiri. Pelayanan yang diinginkan konsumen. Yang pertama yaitu ada tangibles. Tangibles adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya, kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Yang kedua yaitu ada reliability. Dimensi kepuasan pelanggan berikutnya adalah reliability. Apa yang dimaksud dengan reliability? Reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika tangibles adalah tentang hal yang konkret, reliability bisa dibilang lebih abstrak. Hal ini karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Selanjutnya yaitu ada responsif. Sama seperti namanya, responsif berkaitan langsung dengan ketanggapan. Artinya, responsif adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya responsif ini juga diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Selanjutnya adalah assurance. Assurance berkaitan dengan kepastian. Tepatnya, kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku usaha. Assurance ini bisa didapat misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sopan santun kepada pelanggan. Dengan adanya assurance, maka kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda akan meningkat. Yang terakhir yaitu ada empati. Dimensi terakhir dari 5 dimensi kepuasan pelanggan adalah empati. Apa yang dimaksud dengan empati di sini? Empati yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Yang kelima yaitu membangun kecerdasan emosional dalam melayani customer. Setiap karyawan memiliki emosi tersendiri dalam melayani pelanggan.
Dan faktor yang mempengaruhi adalah kecerdasan emosional, perhitungan mood, dan dampak emosi di tempat kerja. Lebih jauh dijelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengintegrasi secara sadar berpikir, perasaan, dan tindakan untuk diri, hubungan yang lebih baik, dan lainnya. Dengan demikian, dalam melayani pelanggan, selain harus memperhatikan IQ para karyawan yang terlibat, juga diperlukan emotional intelligence. Dalam mengembangkan emotional intelligence diperlukan beberapa hal. Yang pertama yaitu kepekaan emosi, memikirkan resiko, mengarahkan secara positif, mampu memotivasi diri sendiri, serta memiliki optimisme dan empati yang tinggi. Yang keenam yaitu ada increasing teamwork. Teamwork adalah keterampilan untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim, adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada pada sebuah perusahaan. Hal ini sangat penting, mengingat untuk mencapai tujuan utama perusahaan diperlukan kerjasama yang kompak antar setiap individu. Jadi, hard skill yang dimiliki oleh setiap tim saja tidak cukup untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Peran penting teamwork yang baik sangat diperlukan oleh tiap tim di dalam sebuah perusahaan. Yang ketujuh yaitu slogan. Slogan ialah rangkaian kata atau kalimat pendek yang mempunyai arti dan suara yang menarik, supaya praktis diingat. Ciri-ciri slogan seperti sudah disebutkan sebelumnya. Slogan merupakan kalimat pendek yang terdiri dari kata-kata yang tersusun menarik dan mempunyai isi atau kandungan tertentu. Slogan mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu slogan umumnya berisi kata-kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Kemudian slogan juga bisa berbentuk frase, klausa, moto, atau kalimat. Slogan juga bisa berupa semboyan yang biasanya digunakan kelompok, organisasi, atau masyarakat. Tujuan slogan. Membuat slogan tentunya mempunyai tujuan tertentu. Beberapa tujuan dari slogan adalah: pertama, bertujuan menyadarkan warga atau masyarakat. Yang kedua, bertujuan memberikan informasi tertentu. Yang ketiga, bertujuan mengimbau orang lain. Yang keempat, bertujuan memengaruhi orang lain. Dan yang terakhir adalah bertujuan memotivasi orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.